Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan transkripsi fonetis kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Fadila dengan NIM 47. Saya Acel Saputri Anggraini dengan NIM 53. Saya Nabila Aulia Kirana dengan NIM 71. Saya akan membacakan sebuah kalimat dari berita yang saya ambil, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, Nur Hadianto, mengatakan kasus ini terungkap karena ada laporan dari pihak sekolah bahwa siswa tersebut tidak pernah masuk ke sekolah. Lalu kita akan menulis transkripsi fonetiknya, yaitu dengan yang pertama kita menulis tanda kurung siku yang berarti adalah simbol bahasa lisan. Lalu ada tanda pagar yang berarti jeda antar kalimat. Lalu ada kata sekretaris, yaitu dengan tulisan se plus kre plus ta plus ris. Di sini tanda plus itu merupakan jeda antar suku kata. Lalu pada penulisan se dan kre kita menggunakan huruf e. Biasanya kita tulis dengan simbol seperti e terbalik. Lalu pada suku kata ris di sini menggunakan i huruf besar, itu dikarenakan i tersebut merupakan i lemah. I lemah itu biasanya karena tidak ada hambatan atau tekanan saat diucapkan. Jadi sekretaris, jadi seperti tidak ada tekanan. Lalu ada garis miring 1, itu berarti jeda antar kata. Lalu kata dinas, yaitu di plus nas. Mengapa i di sini tidak merupakan i besar? Karena i di sini merupakan i kuat, yaitu ketika kita mengucapkan dinas, i di situ ada tekanan. Lalu garis miring lagi yang berarti jeda antar suku kata. Lalu ada pendidikan, kita menulisnya dengan pen plus di plus kan. Nah, di sini tidak ada tekanan, tidak ada hambatan atau tekanan, makanya tidak menggunakan huruf besar. Lalu garis miring 1 lagi, lalu kata pemuda, yaitu pe plus mu plus da. Di sini kita menggunakan pe, yaitu e dengan simbol e terbalik juga. Lalu garis miring 1 lagi yang berarti jeda antar kata. Lalu ada kata dan, penulisan dan seperti biasa. Lalu ada garis miring 1 lagi dan kata olahraga. Nah, olahraga di sini penulisannya adalah o plus lah plus ra plus ga. Di sini o sendiri karena huruf vokal dapat berdiri sendiri. Lalu garis miring 1 lagi dan kata kulon progo, yaitu ku plus lon plus pro plus go. Nah, di sini pada suku kata lon dan pro itu menggunakan simbol seperti itu karena itu bukan huruf o tapi o. Dalam penyebutannya juga beda, seperti lon dan go itu jelas berbeda, yaitu lon memakai o dan go memakai o. Biasanya kita juga bisa pakai simbol lon itu seperti huruf C tapi terbalik. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada garis miring 2. Nah, garis miring 2 ini berbeda dengan garis miring 1. Kalau garis miring 2 ini menandakan jeda antar frasa. Setelah itu ada kata nur, kita menulis seperti biasa, nur. Lalu garis miring 1 lagi dan kata Hadianto, kita menulis dengan h plus di plus yan plus to. Nah, h di sini memakai huruf besar sama seperti pada awal tadi.
H di sini merupakan huruf lemah, yaitu tidak ada tekanan saat kita mengatakannya, seperti kita mengatakan H, seperti samar-samar tidak terlihat huruf H. Sama juga dengan di sini, ketika kita membaca atau menyebut Hadianto, huruf H dan I seperti huruf samar, seperti itu. Lalu ada garis miring satu lagi yang menandakan jeda antar kata. Lalu ada kata mengatakan, yaitu dengan me plus nga plus ta plus kan. Nah, untuk eng atau ng di sini kita memakai simbol seperti itu, yaitu salah satu kaki dari n lebih panjang. Lalu ada garis miring 2 yang berarti jeda antar frasa lagi. Lalu ada kata kasus, yaitu dengan penulisan K plus sus. Lalu ada garis miring 1 lagi, dilanjutkan dengan kata ini. Nah, kata ini di sini dengan penulisan I plus ni. Seperti yang tadi udah dibilang, huruf vokal dapat berdiri sendiri. Makanya ditulis I plus ni. Lalu ada garis miring 1 lagi dengan kata terungkap, yaitu ter plus ung plus kap. Nah, ter di sini memakai huruf E, yaitu dengan simbol E terbalik. Lalu kata ungkap, U di sini juga merupakan U lemah, dan NG ditulis dengan huruf N yang kakinya panjang 1. Lalu garis miring 1 lagi, lalu kata karena dengan tulisan K plus R plus na. Di sini R juga menggunakan kata E dengan simbol E terbalik. Dilanjutkan dengan garis miring 1 lagi, lalu kalimat ada, yaitu A plus da, karena A merupakan huruf vokal, jadi ia dapat berdiri sendiri. Lalu ada garis miring 1 lagi, setelah itu ada kata laporan, yaitu la plus po plus ran. Nah, di sini menggunakan huruf O biasa. Lalu ada garis miring 1 lagi. Lalu ada kata dari, yaitu da plus ri. Lalu ada garis miring 1 lagi dan kata pihak di sini terus dengan pi plus h. Nah, H di sini menggunakan huruf besar karena waktu kita menggunakan pihak, huruf H tidak ada tekanan saat diucapkan. Nah, lalu tanda tanya di sini kita biasanya mau menyebutnya dengan glotal. Glotal di sini sebagai pengganti huruf K. Biasanya kalau huruf K terakhir kita memakai glotal sebagai simbolnya. Lalu garis miring 1 lagi dan kata sekolahan, itu terus dengan sekolahan. Nah, di sini huruf se menggunakan yaitu e, betul seperti huruf e terbalik. Lalu garis miring 1 lagi, lalu kata bahwa, yaitu dengan bah plus wa. H di sini juga termasuk H lemah karena saat kita menyebutkan bahwa tidak ada tekanan. Lalu garis miring 1 lagi dan kata siswa, itu ditulis dengan sis plus wa seperti biasa. Lalu garis miring 1 lagi, dilanjutkan dengan kata tersebut, yaitu ter plus se plus but. Nah, ter di sini menggunakan e biasa, namun waktu sebut se itu memakai huruf e. Jadi kita menggunakan e terbalik lagi. Lalu garis miring dan kata tidak. Kata tidak ditulis dengan t plus dak. Dan di sini kita menggunakan glotal sama seperti tadi karena k merupakan akhiran. Biasanya kita menggunakan glotal. Lalu garis miring lagi dan kata pernah, yaitu
per plus nah. Nah, per di sini menggunakan kata makanya menggunakan simbol E terbalik. Lalu garis miring lagi dan kata masuk yaitu ma plus suk. Penulisan suk di sini menggunakan U besar karena termasuk U lemah dan tidak lupa menggunakan glotal. Lalu garis miring dan kata ke yang menggunakan huruf E dengan simbol E terbalik. Lalu garis miring dan sekolah menulis dengan se plus ko plus lah. Di sini se menggunakan yaitu simbol E terbalik, padalah menggunakan H besar karena merupakan hal lemah, yaitu tidak ada tekanan atau hambatan saat diucapkan. Nah, setelah selesai kita juga menggunakan tanda pagar lagi dan kurung siku. Nah, di sini ada panah. Panah di sini biasanya berbeda-beda jenisnya, namun di sini menggunakan panah dengan lurus karena termasuk kalimat berita yang tidak ada nada turun atau nada tingginya. Terima kasih. Setelah diusut, siswa tersebut merasa malu karena dia berutang pada teman-temannya dan belum bisa membayar. Nah, untuk kalimat fonetisnya itu diawali tanda kurung siku dan tanda pagar. Nah, setelah pakainya huruf E, setelah. Nah, garis 1 diusut, garis 2 lagi untuk memisahkan antar frasa siswa. Terus tanda miring 1 tersebut pakainya huruf E, tersebut. Tanda miring 2 lagi untuk memisahkan antar frasa merasa pakai huruf E, merasa. Tanda miring 1 malu. Tanda miring 2 untuk memisahkan antar frasa karena pakai huruf E, karena. Nah, tanda miring 1 dia, di plus ya, bukan di plus a. Nah, tanda miring 1 berutang pakai huruf E dan eng, berutang. Jadi eng-nya itu harus ada huruf seperti N tapi ada ekornya di belakang. Nah, garis 2 pada pa plus da. Tanda miring 1 teman-temannya pakainya E dan NY. Teman-temannya. NY-nya itu huruf N tapi ekornya itu di depan. Nah, tanda miring 2 lagi untuk memisahkan antar frasa dan, biasa aja dan. Tanda miring 1 belum, pakai E, belum. Tanda miring 1 bisa. Tanda miring 1 lagi membayar, membayar. Terus diakhiri dengan tanda pagar dan tanda menurun, artinya itu nada rendah. Nah, terus juga diakhiri tanda kurung siku. Lalu selanjutnya adalah kalimat sekolah juga tidak mendapatkan keterangan apapun mengapa siswa tersebut tidak pernah masuk ke sekolah. Transkripsi fonetisnya diawali dengan tanda kurung siku. Lalu untuk mengawali kalimat menggunakan tanda pagar, lalu sekolah menggunakan se, menggunakan e, ko, lah menggunakan h kecil, lalu garis miring juga, lalu 2 garis miring untuk memisahkan antar frasa. Lalu tidak menggunakan glotal, garis miring mendapatkan 2 garis miring keterangan menggunakan ke, menggunakan e, te, la, dan eng, lalu an. Lalu garis miring apapun, 2 garis miring mengapa, garis miring siswa, garis miring tersebut, garis miring tidak menggunakan glotal, garis miring pernah menggunakan garis miring masuk menggunakan glotal, garis miring ke menggunakan
garis miring sekolah dengan E dan H lemah, lalu diakhiri tanda pagar dan panah lurus karena nada datar, lalu diakhiri dengan tanda kurung siku.